Kisah teladan Islami. Memimpin dunia 2,5 tahun, akhirnya jatuh miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat yang berkuasa pada masa Al-Walid dilucuti satu persatu dari jabatan mereka. Al-Hajjaj sudah meninggal tatkala Sulaiman naik tahta, tapi kerabat dan sekutunya diberhentikan dan mendapat hukuman. Di sisi lain, lawan politik mereka menempati berbagai kedudukan penting pada masa Sulaiman. Salah satu di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman yang juga merupakan sepupu Umar sangat memberikan penghormatan kepadanya. Bersama seorang ulama tabi'in, Raja bin Haywah, Umar menjadi penasehat utama Sulaiman. Dia mendampingi Sulaiman dalam memimpin rombongan haji pada 716 dan sampai kembalinya di Yerusalem. Tampaknya dia juga mendampingi Sulaiman di Dabik saat kekhalifahan berperang melawan kekaisaran Romawi. Pada awalnya, Sulaiman menunjuk salah seorang putranya Ayub menjadi putra mahkota, tetapi Ayub meninggal lebih dulu pada awal 717 Masehi. Sulaiman yang saat itu sakit keras kemudian berencana menunjuk putranya yang lain, Daud, sebagai putra mahkota. Tetapi Raja bin Haywah tidak sepakat dengan alasan bahwa Daud sedang berperang di Konstantinopel dan tidak ada kejelasan mengenai kembalinya. Raja mengusulkan agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai pewaris. Sebab Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang bijaksana, cakap, dan soleh pada masa itu. Sulaiman menyepakati usulan tersebut, namun demi menghindari perselisihan di dalam tubuh Umayyah antara pihak Umar bin Abdul Aziz dengan saudara-saudara Sulaiman, Sulaiman menetapkan saudaranya Yazid sebagai wakil putra mahkota. Hal ini bermakna bahwa setelah Umar bin Abdul Aziz, Yazid yang akan menjadi khalifah. Raja yang dipasrahi urusan ini segera mengumpulkan anggota Bani Umayyah di masjid dan meminta mereka bersumpah setia untuk menerima wasiat Sulaiman yang masih dirahasiakan. Setelah mereka menyatakan kepatuhan, barulah raja mengumumkan bahwa Umar bin Abdul Aziz yang akan menjadi khalifah sepeninggal Sulaiman. Saudara Sulaiman yang lain, Hisham, menentang keputusan tersebut, tetapi kemudian diancam akan dijatuhi hukuman, sehingga Hisham pun patuh. Saat berada di atas mimbar, Umar meminta agar Hisham yang pertama kali memberikan sumpah setia atau baiat. Hisham kemudian maju membaiatnya, diikuti hadirin yang lainnya. Namun menurut sejarawan, peran raja dalam masalah ini dipandang dilebih-lebihkan. Hal ini lantaran penunjukan Umar dipandang sudah sesuai tradisi. Ayah Umar sendiri, Abdul Aziz, sebenarnya adalah putra mahkota dari ayah Sulaiman, Khalifah Abdul Malik. Meski begitu, Abdul Aziz tidak mewarisi tahta lantaran meninggal lebih dulu dari Abdul Malik, sehingga setelah Abdul Malik mangkat, tampu kekhalifahan dialihkan ke putra-putra Abdul Malik. Sulaiman mangkat pada September 717 dan Umar bin Abdul Aziz didaulat sebagai khalifah tanpa penentangan berarti. Umar dibaiat sebagai khalifah pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Berbeda saat masih menjadi gubernur,
gaya hidup Umar menjadi sangat sederhana pada saat menjadi khalifah. Gajinya selama menjadi khalifah hanya 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulan. Segera setelah mendengar berita kematian Khalifah Sulaiman, Abdul Aziz yang merupakan putra Khalifah Al-Walid langsung bergegas menuju Damaskus beserta pasukannya. Tanpa mengetahui pihak yang menggantikan Sulaiman sebagai catatan, Al-Walid pernah berusaha melepas posisi Sulaiman sebagai putra mahkota untuk diserahkan kepada Abdul Aziz. Tetapi Al-Walid lebih dulu meninggal sebelum keinginannya diresmikan, sehingga Sulaiman yang pada akhirnya menjadi khalifah. Umar menyambut Abdul Aziz dengan tangan terbuka dan menyatakan siap untuk menyerahkan kekuasaan padanya jika itu kehendaknya. Mendengar jawabannya, Abdul Aziz membalas, "Tidak ada seorang selainmu yang aku harapkan mengisi kekuasaan ini." Segera setelah menjadi khalifah, Umar merombak ulang administrasi provinsi-provinsi di kekhalifahan. Dia melakukan pemekaran atas provinsi di kawasan timur. Kekhalifahan yang dibentuk pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj bin Yusuf. Gubernur yang ditunjuk Sulaiman untuk provinsi besar ini, Yazid bin Muhallab, diberhentikan dan ditahan lantaran tidak menyetorkan harta rampasan perang dari penaklukan sebelumnya atas kawasan Tabaristan ke kas perbendaharaan negara. Umar kemudian menunjuk beberapa gubernur baru untuk beberapa provinsi. Perinciannya, kawasan timur Kufah, Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab atau masih anggota keluarga Umar bin Khattab. Basrah, Adi bin Artan al-Fazari. Khorasan, Al-Zarrah bin Abdullah. Sindi, Amir bin Muslim al-Bahili. Mesopotamia Hulu, Umar bin Hubairah. Kawasan barat oleh Al-Andalusia semenanjung Liberia, Asam bin Malik al-Qaulani. Ifriqiyah Afrika Utara, Ismail bin Abdullah bin Abi al-Muhajir. Meski pejabat baru yang ditunjuk di kawasan timur ini dulunya pengikut Al-Hajjaj atau dari kelompok Qais, Umar menunjuk mereka atas dasar kecakapan, bukan lantaran mereka adalah lawan politik Khalifah Sulaiman. Pilihannya untuk gubernur Al-Andalus dan Ifriqiya berangkat dari pandangan Umar tentang netralitas mereka atas persaingan antara kelompok Qais dan Yamani, juga keadilan mereka terhadap pihak-pihak yang tertindas. Umar tampak memilih orang cakap yang dapat dia kendalikan, menunjukkan niatnya untuk benar-benar melakukan pengawasan cermat atas tiap-tiap provinsi. Umar tidak membiarkan para gubernur mengatur wilayah mereka sendiri hanya karena sudah menyetorkan pendapatan daerah ke pusat, tetapi secara aktif mengawasi administrasi para gubernurnya. Dalam urusan militer, Umar cenderung pasif bila dibandingkan pendahulunya, meskipun mengaitkan sikap Umar dengan kekhawatiran akan menipisnya perbendaharaan negara. Umar tidak menyukai perang penaklukan, mengetahui bahwa mereka digaji untuk kepentingan Allah, tetapi karena rampasan perang. Segera setelah menjadi khalifah, dia memerintahkan agar pasukan muslim yang dikomando oleh Maslamah bin Abdul Malik segera ditarik dari pengepungan Konstantinopel dan mundur ke Malatya di kawasan Anatolia Timur atau Armenia Barat. Lepas dari penarikan tersebut, Umar terus menaklukkan serangan musim panas tahunan pada perbatasan Romawi. Sebagai bagian dari kewajiban jihad, Umar tetap berada di Syria Utara. Seringkali tinggal di tanah miliknya di Kanasir, tempat dia membangun benteng.
Pada suatu waktu pada tahun 717, Umar mengirim pasukan ke Azerbaijan Selatan di bawah kepemimpinan Ibnu Hatim bin Nu'man al-Bahili untuk menumpas sekelompok bangsa Turki yang melakukan perusakan di kawasan tersebut. Pada 718, dia mengarahkan berturut-turut pasukan Irak dan Syria untuk menekan pemberontakan Khawarij di Irak. Meski sebagian sumber menyatakan bahwa gerakan perlawanan ini diredam dengan diplomasi di sepanjang perbatasan timur Laut Kekhalifahan di Transoxiana. Islam sudah memiliki kedudukan mapan di beberapa kota, mencegah Umar untuk menarik pasukan Arab dari sana. Meski demikian, dia mencegah untuk melakukan perluasan wilayah lebih jauh ke timur. Pada masa kekuasaannya, pasukan Muslim yang berpusat di Andalus menaklukkan kota Narbonne di kawasan Franka Selatan. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang ulama dan dia sendiri dikelilingi ulama-ulama besar seperti Muhammad bin Ka'ab dan Maimun bin Mihran. Dia menawarkan tunjangan kepada para guru dan mendorong pendidikan. Melalui teladan pribadinya, dia menanamkan kesalehan, ketabahan, etika bisnis, dan kejujuran moral di masyarakat. Pembaharuan yang dia lakukan termasuk memperketat larangan minum minuman keras, melarang ketelanjangan publik, menghapus pemandian umum campur laki-laki dan perempuan, dan pemberian dispensasi zakat yang adil. Dia memerintahkan pengerjaan berbagai bangunan umum di Persia, Khorasan, dan Afrika Utara, seperti pembangunan kanal, jalan, karavanserai, dan klinik kesehatan. Umar juga melanjutkan program kesejahteraan dari beberapa khalifah Umayyah terakhir dan memperluasnya, termasuk program-program untuk anak yatim dan orang miskin. Umar juga dipuji lantaran memerintahkan pengumpulan resmi hadis yang pertama kali, lantaran adanya kekhawatiran akan hilangnya sebagian hadis. Mereka yang diperintahkan Umar melaksanakan perintah tersebut antara lain Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Pada masa sebelumnya, Bani Umayyah terkenal akan permusuhannya terhadap Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad dan mengharuskan para khatib untuk melakukan celaan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib pada khutbah sholat Jumat. Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan agar kebiasaan itu dihapus. Tanah Padak yang dikuasai Bani Umayyah sejak masa kekhalifahan Marwan bin Al-Hakam juga dikembalikan kepada Bani Hashim. Sebagai catatan, tanah Padak adalah tanah milik Nabi Muhammad di kawasan Khaybar yang berdasar perintah Nabi. Hasil dari pengelolaannya diberikan kepada kalangan Bani Hashim yang membutuhkan. Di masa kekhalifahan Umayyah sebelumnya, Muslim Arab memiliki hak istimewa terkait keuangan daripada Muslim non-Arab. Mu'alaf dari kalangan non-Arab tetap diwajibkan membayar pajak jizyah seperti saat mereka belum masuk Islam. Umar kemudian menghapuskan kebijakan ini dan membebaskan semua Muslim